Baik, bertemu kembali di acara Kedapi. Kali ini saya akan membahas mengenai studi tentang migrasi. Nah, studi mengenai migrasi ini erat kaitannya dengan pembelajaran di mata kuliah Ekonomika Perkotaan. Jadi, topik-topik tentang migrasi ini banyak dibahas di sana. Kenapa? Karena migrasi ini akan berkaitan dengan bagaimana suatu kota itu bisa eksis. Kita tahu bahwa di Ekonomika Perkotaan kita belajar tentang bagaimana rumah tangga, individu, atau perusahaan itu membuat keputusan di dalam memilih lokasi. Nah, sehingga kita akan membahas salah satu topiknya itu mengenai migrasi. Nah, migrasi ini juga kalau di dalam Ekonomika Perkotaan berkaitan tentang mengapa ada kota besar, ada kota kecil, ya, kemudian juga berkaitan dengan land use dari suatu kota. Nah, selain itu adanya migrasi ini juga akan berkaitan dengan penyediaan sarana publik yang ada di dalam suatu kota. Nah, outline yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini kita mulai dengan fenomena migrasi. Jadi kita akan melihat sedikit data yang berkaitan dengan migrasi. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai teori yang berkaitan dengan migrasi. Dalam hal ini saya hanya akan membahas mengenai teori adaptasi dan teori imbal balik investasi modal manusia. Nah, kemudian nanti di bagian akhir kita akan melihat penelitian empiris yang berkaitan dengan migrasi. Nah, kita mengetahui apa sih yang disebut dengan migrasi. Migrasi itu merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak ada pembatasan baik itu jarak maupun sifatnya, serta tidak ada perbedaan perpindahan apakah itu masih dalam suatu negara ataukah ke luar negeri. Nah, definisi ini menurut BPS. Nah, sehingga BPS ketika mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan migrasi, maka dia menggunakan definisi seperti ini. Nah, kita tahu juga bahwa migrasi ini merupakan salah satu dari 3 komponen demografi. Selain kematian dan kelahiran yang ini dapat menyebabkan perubahan struktur penduduk. Nah, data menunjukkan bahwa migrasi itu mengalami perkembangan di beberapa negara. Misalnya di tahun 2016 itu terdapat 3,3% atau lebih dari 244 juta penduduk di dunia itu tidak tinggal di negara asalnya. Ini menurut data dari UNPF 2016. Nah, kemudian pertumbuhan migrasi rural urban dari desa ke kota di Indonesia sendiri itu tumbuh setiap tahunnya. Nah, misalnya di tahun 2050 itu terdapat 15% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Nah, kemudian ini meningkat dengan pesat di tahun 90 itu mencapai 30%, kemudian di 2010 itu mencapai 49%. Nah, kemudian pertumbuhan populasi Indonesia kita tahu juga semakin besar. Jadi di 2017 itu data menunjukkan sebesar 262 juta penduduk. Nah, berkaitan dengan literatur yang membahas mengenai migrasi ataupun penelitian-penelitian yang membahas mengenai migrasi, ini kita bisa mengidentifikasi bahwa hanya sedikit literatur yang kemudian membahas kegiatan pengaruh dari kegiatan migrasi ini terhadap tingkat kesejahteraan individu migran, terutama yang kemudian menggunakan kerangka teori adaptasi ataupun kerangka imbal balik investasi modal manusia. Jadi biasanya literatur yang kemudian berkembang itu membahas mengenai faktor pendorong dari migrasi. Tapi impact atau dampak dari migrasi itu masih sedikit. Nah, ini kalau kita lihat distribusi populasi di Indonesia berdasarkan pada data BPS, terlihat memang kemudian distribusi populasinya tidak merata. Nah, ketika distribusi populasi ini tidak merata, maka ini tentu saja akan membawa masalah pada demografis lainnya, misalnya kemiskinan, kemudian ketidaksetaraan, pengangguran, kemudian juga sumber daya yang tidak memenuhi atau tidak setara dengan jumlah populasi yang tinggal di tempat tersebut. Nah,
Nah, sehingga sebagai penentu, salah satu penentu dari struktur populasi tadi bersama dengan kelahiran dan juga kematian, maka migrasi itu menjadi hal penting karena dampaknya ini akan berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi di suatu wilayah atau di suatu daerah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat data yang berkaitan dengan tingkat urbanisasi tadi. Jadi di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa semakin banyak kemudian penduduk yang tinggal di perkotaan. Jadi tadi data terbaru ya kita sudah berada di atas 50%. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih perkembangan studi empiris yang berkaitan dengan migrasi. Nah, banyak literatur ekonomi yang membahas tentang faktor pendorong migrasi. Ya, misalnya Ravenstein di tahun 1899 ini menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan perpindahan tadi atau migrasi itu adalah karena dia sulit memperoleh penghasilan ataupun kemudian pekerjaan ya, dan artinya itu sulit mendapatkan pendapatan dari bekerja di daerah asal, dan ada kemungkinan bahwa kalau dia kemudian berpindah dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada daerah asalnya. Nah, sehingga itu menjadi penentu utama orang melakukan migrasi. Nah, berbagai penelitian selanjutnya itu juga memiliki kesimpulan yang sama, bahwa kemungkinan mendapatkan penghasilan yang lebih besar di daerah tujuan itu menjadi pendorong utama individu ya atau rumah tangga itu melakukan migrasi. Nah, kemudian juga ada sejumlah studi empiris yang menguji manfaat kegiatan migrasi terhadap perubahan pendapatan. Nah, di sini ada beberapa, misalnya Banerjee di tahun 1981, kemudian Salvatore dan sebagainya. Nah, namun demikian baru sedikit penelitian yang kemudian membahas tentang migrasi dan kesejahteraan pribadi atau personal well-being dari sudut pandang ilmu ekonomi. Nah, sehingga kemudian di dalam kaitannya dengan dampak dari migrasi tadi, maka ada dua teori utama yang membahas itu. Yang pertama adalah teori adaptasi. Nah, apa yang dikatakan oleh teori adaptasi yaitu bahwa seseorang melakukan migrasi, terutama tadi karena ada kaitannya dengan perpindahan dari desa ke kota, itu adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, penelitian terkini itu membuktikan bahwa kegiatan migrasi itu mampu meningkatkan pendapatan seseorang. Nah, namun kemudian seiring dengan waktu, maka harapan kesejahteraan seorang migran itu akan mengalami peningkatan mengikuti kelompok referensi di sekitarnya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya itu akan menimbulkan fenomena yang disebut sebagai hedonic treadmill. Jadi ini yang kemudian menjadi inti dari teori adaptasi. Nah, berkaitan dengan kesejahteraan migran, jadi Asterlin ini dalam penelitiannya yang menghubungkan antara income dan kebahagiaan, di situ dia menjelaskan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh oleh seorang migran itu memiliki pengaruh terhadap tingkat kebahagiaan. Yang ini kemudian menjadi proksi dari kesejahteraan emosional si migran. Nah, tingkat pendapatan setelah migrasi tadi itu mampu meningkatkan kebahagiaannya si migran. Nah, namun kemudian sama, jadi si Asterlin ini menjelaskan bahwa ada fenomena hedonic treadmill. Akibat apa? Akibat adanya adaptasi yang dihadapi oleh para migran tadi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Stillman di 2012, dia mengatakan bahwa faktor yang paling signifikan memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan migrasi itu adalah keinginan untuk memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini itu kemudian diukur melalui perubahan tingkat pendapatan yang diperoleh setelah melakukan migrasi.
Nah, hal tersebut berarti bahwa tingkat kesejahteraan itu merupakan fungsi dari pendapatan. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Asterlin dalam memodelkan mengenai adaptasi tadi. Jadi diasumsikan bahwa siklus hidup dari semua orang itu berasal atau berada pada tingkat yang sama, yaitu digambarkan dengan kurva aspirasi ini. Ya. Jadi kurva aspirasi ini menggambarkan tingkat persepsi kesejahteraan yang diharapkan. Jadi di awal mereka berada pada A1. Ya. Nah, di kurva aspirasi A1 ini adalah kurva yang tadi menjelaskan hubungan antara tingkat pendapatan, Anda bisa lihat di sumbu horizontalnya, dengan tingkat kesejahteraan individu. Nah, dalam hal ini Asterlin kemudian menggunakan pengukuran yang disebut sebagai subjective well-being. Nah, setiap kurva itu terdapat berbagai kombinasi tadi ya antara pendapatan dan kesejahteraan individu. Nah, misalnya pada kurva aspirasi yang A1 terdapat perbandingan titik, ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, itu kemudian menggambarkan fungsi utilitas yang kemudian sesuai dengan tingkat aspirasinya tadi. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat bahwa ada hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan tingkat kebahagiaan. Nah, Asterlin itu menduga bahwa di dalam dunia nyata aspirasi tadi itu berubah secara proporsional dengan pendapatan. Nah, sehingga kebanyakan orang itu biasanya bergerak dari titik 2 ke titik 5. Ya, dari titik 2 ke titik 5 bukan misalnya dari titik 3 atau 4. Nah, hal ini yang kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraan tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tingkat kesejahteraan sebelumnya atau kemudian ekspektasi kesejahteraan di masa mendatang? Maka Asterlin mengatakan bahwa seseorang itu akan cenderung mengakui tingkat kesejahteraannya atau kemudian dia berekspektasi mengenai tingkat kesejahteraannya di masa depan, ya, itu sesuai dengan kesejahteraannya saat ini. Nah, sehingga dalam teori adaptasi ini bahwa harapan kesejahteraan individu itu menyesuaikan dengan pendapatan. Ketika pendapatan individu itu terus mengalami peningkatan, maka harapan kesejahteraan individu juga akan mengalami peningkatan. Namun kemudian akan terjadi hedonic treadmill. Jadi ada tendensi bahwa level emosi kebahagiaan seseorang itu kemudian akan cenderung kembali pada situasi semula. Kenapa? Karena bisa jadi bahwa pengharapannya dia di masa depan tadi itu ternyata lebih tinggi daripada kenyataan yang dia alami. Nah, sehingga dia kemudian akan kembali pada emosi semula. Nah, ketika peningkatan harapan kesejahteraan individu itu meningkat lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau material yang diterima tadi, ya, maka kesejahteraan emosional serta kehidupan para migran itu menjadi semakin buruk karena tidak sesuai dengan ekspektasinya tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teori migrasi yang berkaitan dengan investasi sumber daya manusia atau imbal balik dari investasi sumber daya manusia. Nah, ini ada beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa migrasi itu merupakan suatu bentuk investasi modal manusia. Karena apa? Karena individu itu berharap bahwa kenaikan pendapatan atas hasil produktivitas kerja di lingkungan kerja baru itu lebih besar daripada investasi awalnya. Yaitu apa? Yaitu biaya dia melakukan perpindahan. Nah, ini dinyatakan oleh Sastad, Massey, et al., kemudian ada Greenwood dan sebagainya. Nah, kemudian Schluss ini menyebutkan bahwa migrasi itu dianggap sebagai investasi sumber daya manusia. Kenapa? Karena dengan melakukan migrasi tadi, migran atau individu itu dapat meningkatkan kualitas modal manusia pribadinya. Nah, sehingga ini kembali dapat meningkatkan produktivitasnya dengan cara mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Nah, hal ini didukung oleh peneliti berikutnya. Jadi ada Ehrenberg dan Smith di 2004 itu menyebutkan bahwa
keputusan untuk melakukan migrasi itu didasarkan pada perbandingan nilai sekarang dari lifetime earning di antara alternatif pasar tenaga kerja yang ada. Nah, apabila kota itu kemudian dipandang sebagai tempat untuk mengakumulasi modal manusia, maka perubahan tingkat harapan kesejahteraan migran setelah migrasi itu dapat dijelaskan sebagai sudut pandang ekspektasi atas imbal balik investasi modal manusia. Nah, ini dikemukakan oleh Lucas. Nah, perubahan tingkat harapan kesejahteraan individu itu dapat terbentuk melalui pengalaman sosial dan budaya, kemudian pengalaman ekonomi, kemudian juga akses informasi yang semakin mudah diperoleh oleh individu tersebut, sehingga sangat mungkin terjadi perubahan tingkat harapan kesejahteraan hidup dari si migran tadi setelah melakukan migrasi. Nah, sehingga ini semakin memperkuat bahwa migrasi itu merupakan investasi kemampuan yang dapat meningkatkan harapan kesejahteraan migran melalui kesadaran dan peluang hidup yang lebih baik. Nah, ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerangka teori adaptasi dan juga kerangka investasi modal manusia. Nah, sehingga dari berbagai literatur yang ada, maka kita bisa membuat semacam kerangka fikir ya. Jadi kerangka fikir ini yang kemudian nanti menjelaskan bagaimana sih apa yang dikatakan oleh teori dan bagaimana kemudian itu menginspirasi penelitian secara empiris. Nah, kalau dari sisi teori adaptasi tadi, bahwa seorang individu itu melakukan perpindahan, melakukan migrasi tadi, itu adalah karena ingin mendapatkan level penghidupan yang lebih baik. Yang itu kemudian ditandai dengan perubahan pendapatan. Jadi dengan bermigrasi dia akan mendapatkan income yang lebih tinggi di tempat baru tadi, di tempat tujuan migrasi tadi. Nah, peningkatan harapan kesejahteraan ini biasanya karena dia kemudian mengikuti reference grupnya. Nah, siapa reference grupnya? Ini biasanya kemudian kalau di dalam penelitian empiris itu diukur dengan melihat apakah di tempat tujuan tadi ya atau di kota tadi ada enggak sekelompok individu yang berasal dari daerah tujuan yang sama. Nah, kemudian tadi adanya peningkatan harapan kesejahteraan tadi ternyata juga menimbulkan fenomena hedonic treadmill. Yaitu apa? Itu terjadi ketika income yang kemudian sebenarnya dia dapat itu lebih rendah daripada ekspektasinya. Jadi karena dia merasa bahwa di tempat tujuan saya bermigrasi ini ada banyak orang yang berasal dari daerah yang sama dan mereka kerasan tinggal di sana, sehingga dia memandang itu sebagai ekspektasi yang lebih baik. Nah, padahal bisa jadi income yang sesungguhnya kemudian dia terima nanti itu lebih rendah daripada ekspektasinya. Nah, menimbulkan ini hedonic treadmill. Nah, kemudian yang kedua ini adalah teori imbal balik investasi modal manusia. Nah, dikatakan tadi bahwa kota terutama ya itu dipandang sebagai tempat untuk mengakumulasikan human capital. Karena di kota itu orang bisa mempelajari lebih mudah gitu ya, probabilitas atau kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru itu menjadi lebih banyak bisa ditemui. Karena memang ya akses informasi, kemudian transportasi dan sebagainya itu lebih baik daripada di desa. Nah, sehingga ini kemudian akan menimbulkan akumulasi modal manusia yang ditandai dengan produktivitas yang semakin meningkat, dan kita tahu bahwa peningkatan produktivitas itu bisa dicerminkan oleh peningkatan upahnya. Nah, sehingga ini juga akan menimbulkan peningkatan harapan kesejahteraan. Nah, dari teori adaptasi dan imbal balik investasi modal manusia tadi, maka kemudian itu bisa kita kaitkan dengan berbagai penelitian empiris. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai
adaptasi dari teori tadi, bagaimana kemudian itu dilakukan penelitian empiris terhadapnya. Nah, di dalam penelitian ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh perubahan pendapatan migran terhadap perubahan tingkat harapan kesejahteraan migran. Jadi ukurannya itu adalah ini, perubahan tingkat harapan kesejahteraan migran. Nah, ini itu merupakan outcome yang dinyatakan oleh teori adaptasi maupun oleh teori imbal balik investasi modal manusia. Nah, kemudian selanjutnya itu menganalisis konsekuensi dari kegiatan migrasi itu terhadap ekspektasi imbal balik modal manusia dan juga perubahan tingkat harapan kesejahteraan migran. Nah, kemudian yang ketiga itu menganalisis pengaruh perubahan tingkat harapan migran setelah migrasi itu terhadap tingkat kebahagiaannya. Nah, dari tujuan penelitian tersebut itu kemudian diturunkan menjadi ada 5 pertanyaan penelitian yang sebenarnya untuk pertanyaan 1, kemudian 2 dan 3 ini berkaitan dengan tujuan penelitian tadi. Tapi kemudian untuk tujuan penelitian yang kedua, maka kita bisa membreakdown lebih detail lagi. Jadi di pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan apakah perubahan tingkat harapan migran itu dipengaruhi oleh ekspektasi imbal balik dari investasi modal manusia tadi atau tidak. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi lagi ya. Jadi apakah betul migran yang melakukan migrasi lebih awal itu memiliki selisih perubahan tingkat harapan kesejahteraan yang lebih tinggi. Jadi betul nggak bahwa orang yang sudah terlebih dahulu melakukan migrasi, ini harapan akan tingkat kesejahteraannya itu lebih tinggi daripada yang migran baru. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan apakah usia migran itu juga akan berkaitan dengan ekspektasi kesejahteraannya. Ya, jadi apakah migran muda itu memiliki selisih tingkat harapan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan dengan migran yang berusia lebih tua. Nah, kemudian yang ketiga ini kita akan menguji ya, akan melihat bagaimana pengaruh dari jejaring tadi. Jadi apakah migran yang memiliki hubungan jaringan yang lebih besar dengan migran sebelumnya itu memiliki selisih perubahan tingkat harapan kesejahteraan yang lebih tinggi. Jadi untuk pertanyaan 2 ini kita pecah lagi. Nah, dari pertanyaan penelitian ini maka kemudian kita bisa mengidentifikasi 5 hipotesis yang masing-masing itu berkaitan dengan setiap pertanyaan penelitian. Nah, hipotesis ini didasarkan pada apa yang dinyatakan oleh teori adaptasi tadi maupun oleh teori imbal balik investasi modal manusia. Nah, hipotesis pertama ini semua adalah hipotesis alternatif. Jadi hipotesis pertama itu dinyatakan bahwa dibandingkan dengan bukan migran, maka migran itu memiliki tingkat harapan kesejahteraan yang lebih tinggi. Kemudian hipotesis yang kedua bahwa para migran yang melakukan migrasi lebih awal itu memiliki selisih perubahan tingkat harapan kesejahteraan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan usia tadi ya, bahwa migran muda itu memiliki selisih tingkat harapan kesejahteraan hidup yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan migran yang lebih tua. Nah, kemudian yang keempat, bahwa migran yang memiliki hubungan jejaring yang lebih besar dengan migran sebelumnya itu memiliki selisih perubahan tingkat harapan kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kelima ini berkaitan dengan kebahagiaan tadi. Hipotesisnya adalah bahwa kebahagiaan migran itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya selisih tingkat harapan kesejahteraan migran. Nah, untuk menguji hipotesis tadi, maka di dalam penelitian ini akan mengacu pada model yang dikemukakan oleh Sung Solin. Jadi Sung Solin ini melakukan penelitian di 2017. Jadi tujuannya sama, tujuannya adalah untuk menguji
apa yang dinyatakan oleh teori adaptasi dan teori imbal balik investasi modal manusia. Nah, dalam hal ini akan ada dua model yang digunakan. Ini adalah model 1. Nah, model 1 itu untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 4 atau kemudian untuk membuktikan hipotesis 1 sampai 4 tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah model 2. Model 2 ini adalah untuk menjawab pertanyaan 5 atau menguji hipotesis 5. Nah, di model 1 kita bisa lihat bahwa variabel dependennya itu digunakan untuk tadi mengukur mengenai ekspektasi harapan si migran. Nah, di sini kita gunakan selisih perubahan tingkat harapan kesejahteraannya si migran tadi. Nah, kemudian ada beberapa variabel penjelasnya. Jadi di sini ada dummy pengalaman melakukan migrasi. Terutama ini tadi untuk menangkap betul nggak bahwa pengalaman migrasi itu akan memberikan ekspektasi yang lebih tinggi daripada mereka yang belum memiliki pengalaman migrasi. Nah, kemudian ada variabel perubahan pendapatan dan juga beberapa variabel kontrol yang berkaitan dengan demografi. Dan juga ada variabel khusus untuk menangkap perubahan di rumah tangga si migran. Kemudian ada variabel spesifik perubahan di desa. Nah, kemudian yang model 2 tadi untuk menjawab pertanyaan 5 ya, maka variabel dependennya itu adalah tingkat kebahagiaan migran. Karena tadi kita ingin mengestimasi, ingin mengetahui ya betul nggak bahwa kesejahteraan tadi atau perubahan pendapatan tadi itu akan berdampak pada atau akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan migran. Nah, di sini kita memiliki beberapa variabel bebas, jadi ada perubahan pendapatan, kemudian ada variabel kontrol yang berkaitan dengan demografi, kemudian variabel khusus yang berkaitan dengan perubahan di rumah tangga, dan juga variabel spesifik yang menggambarkan perubahan di level desa. Nah, untuk mengestimasi model tadi, maka kita menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5. Dan kemudian masing-masing model itu akan diestimasi dengan 4 perlakuan. Ya, jadi nanti kita akan di dalam metode analisisnya atau metode estimasinya kita akan lihat hasil dari OLS, kemudian order logitnya dan juga village fixed effect. Nah, yang penting untuk saya sampaikan juga bagaimana kita mengidentifikasi variabel yang penting di dalam penelitian ini, yaitu variabel dependent yang berkaitan dengan pengukuran kesejahteraan tadi. Karena kan kita tadi mengukur ekspektasi si migran terhadap tingkat kesejahteraannya. Nah, di sini variabel Y-nya itu kemudian kita menggunakan tingkat persepsi kesejahteraan. Ini yang kemudian tadi berada sebagai variabel Y pada model pertama. Nah, bagaimana caranya? Maka selisih tingkat harapan kesejahteraan itu diidentifikasi sebagai selisih perubahan tingkat persepsi harapan kesejahteraan 5 tahun ke depan dibandingkan dengan tingkat persepsi kesejahteraan dia saat ini. Nah, dari mana kita memperolehnya? Maka kita bisa gunakan proksi pertanyaan yang ada di buku 3A dengan kode pertanyaan SW01 dan SW03, di mana responden itu ditanya, apabila Anda, ya Bapak, Ibu, Saudara itu diminta membayangkan 6 jenjang, di mana jenjang pertama itu adalah orang-orang yang paling miskin dan jenjang ke-6 itu adalah orang yang paling kaya, begitu ya. Maka kira-kira keadaan Anda, keadaan Bapak, Ibu, Saudara itu berada di jenjang berapa? Jadi dia diminta mengidentifikasi tentang harapan kesejahteraannya. Nah, hal serupa responden juga ditanya mengenai ekspektasi keadaannya 5 tahun ke depan. Sehingga kita bisa menghitung selisih ekspektasi atau pengharapan dia akan kesejahteraannya di masa depan itu dengan
pertanyaan ini. Nah, kemudian di model yang kedua itu sebagai variabel Y-nya itu adalah perubahan tingkat kebahagiaan. Nah, dari mana kita mengidentifikasinya? Maka perubahan tingkat kebahagiaan itu dapat diperoleh dari buku 3A dengan kode pertanyaan SW12 dalam IFLS 5 dan 4 tadi. Jadi responden itu ditanya mengenai tingkat kebahagiaannya. Dia akan memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang memang subjektif, ya. Tetapi literatur mengatakan bahwa ini bisa menjadi proksi untuk mengukur tadi ekspektasi mengenai persepsi kesejahteraan dan juga mengenai tingkat kebahagiaannya. Nah, bagaimana strategi estimasinya? Maka di sini estimasi pertama itu menggunakan data dari seluruh responden, baik yang melakukan migrasi atau yang tidak melakukan migrasi dengan OLS. Jadi itu adalah untuk tadi mengetahui betul nggak bahwa pengalaman migrasi itu akan berdampak atau akan mempengaruhi ekspektasi kesejahteraannya. Nah, kemudian estimasi kedua itu masih menggunakan OLS, tapi yang diestimasi itu hanya responden yang melakukan migrasi. Jadi untuk model OLS kemudian kita memiliki dua estimasi. Yang pertama itu full keseluruhan sampel, keseluruhan responden. Yang kedua adalah kita ambil khusus yang memang melakukan migrasi. Nah, setelah itu karena variabel dependent tadi itu berupa variabel yang sifatnya kualitatif dalam bentuk skala tingkatan tadi, maka estimasi yang ketiga itu kemudian kita menggunakan model order logit. Nah, dalam estimasi ketiga ini juga hanya menggunakan data dari mereka yang melakukan migrasi. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya selisih tingkat harapan kesejahteraan itu kan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik yang ada di desa. Nah, sehingga dalam strategi estimasinya, maka di model yang keempat itu kita menggunakan model village fixed effect. Nah, ini adalah hasil dari statistik deskriptifnya, jadi ini belum kita estimasi, tetapi bahwa dari statistik deskriptif kita bisa melihat rata perubahan persepsi kesejahteraan migran itu memang kemudian lebih besar daripada yang bukan migran. Begitu juga dengan rata tingkat kebahagiaan migran, ini juga lebih besar daripada yang bukan migran. Nah, sehingga dari hasil statistik deskriptif tadi kita kemudian ingin memperdalam lagi dengan uji statistik inferensial. Nah, ini adalah hasil estimasi yang kemudian juga untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menguji berbagai hipotesis tadi. Tadi di awal kita punya 5 pertanyaan yang itu kemudian tercermin dalam 5 hipotesis. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil estimasi menunjukkan ya, jadi yang model 1, 2 ini adalah dengan OLS, kemudian yang 3 ini adalah dengan order logit, ya, 4 itu dengan village fixed effect tadi. Nah, hasilnya apa? Nah, di sini bahwa perubahan pendapatan itu memang berpengaruh pada perubahan tingkat persepsi kesejahteraan. Nah, pengalaman migran itu berpengaruh pada perubahan tingkat persepsi kesejahteraan. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh teori imbal balik investasi modal manusia. Jadi di sini kita lihat bahwa memang kemudian ketika ada pengalaman migrasi itu memberikan ekspektasi kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini adalah untuk menjawab hipotesis yang kedua. Jadi di situ kita bisa melihat variabel dari waktu, kemudian variabel dari perubahan pendapatan. Nah, di sini kita lihat yang signifikan ya. Jadi perubahan pendapatan itu kemudian memang berpengaruh signifikan terhadap perubahan persepsi kesejahteraan si migran. Jadi untuk yang hipotesis 2 ini kita uji ya menggunakan data hanya migran saja. Nah,
selanjutnya ini berkaitan dengan pertanyaan 3 atau kemudian untuk membuktikan hipotesis 3 ya. Jadi tadi berkaitan dengan usia ya. Betul nggak bahwa semakin muda ya usia migran itu kemudian persepsi mengenai tingkat kesejahteraannya itu semakin tinggi. Nah, ternyata betul ya. Jadi dari hasil uji untuk hipotesis 3 ini kita bisa melihat bahwa perubahan tingkat persepsi kesejahteraan itu memang kemudian mengalami penurunan mengikuti horizon umur. Jadi kita bisa lihat ini ya, jadi usia migran kita lihat yang usia 15, 25, 35, 45, kemudian 55 itu memang kemudian tingkat persepsi kesejahteraannya itu semakin menurun seiring dengan perubahan umurnya. Nah, kemudian yang hipotesis 4, kita tadi ingin mengetahui ya impact atau pengaruh dari jejaring. Nah, kita lihat di sini hasilnya yang berkaitan dengan network. Jadi network ini diukur dengan berapa sih migran yang ada di kota di mana migran baru tadi berada. Nah, di sini kita lihat bahwa network itu berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan persepsi tingkat kesejahteraannya si migran. Nah, yang terakhir ini adalah hasil uji dari hipotesis 5. Jadi kita melihat signifikansi dari variabel perubahan tingkat persepsi kesejahteraan tadi terhadap tingkat kebahagiaannya si migran. Jadi kita lihat di sini bahwa pendapatan itu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Jadi berbagai hasil tadi ini memang kemudian mendukung apa yang dinyatakan oleh teori adaptasi maupun oleh teori investasi modal manusia. Jadi kita lihat di sini sebagai rangkuman bahwa hasil estimasi dari hipotesis 1, 2, ya, dan 4 itu konsisten dengan hasil estimasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian juga hasil hipotesis 5 ini membuktikan bahwa kemungkinan akan ada fenomena hedonic treadmill. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari uji model tadi. Jadi studi ini kan tadi mengkaji faktor-faktor penentu dari aspirasi pasca migrasi ya. Jadi aspirasi tadi kan diukur dengan persepsi mengenai tingkat kesejahteraannya tadi. Nah, hasilnya apa? Bahwa perubahan dalam aspirasi migran itu dipengaruhi oleh pengalaman migrasi. Jadi migran yang memiliki pengalaman, jadi kesejahteraan yang diekspektasikan oleh migran itu lebih tinggi daripada yang non-migran. Jadi di sini sebenarnya semuanya ini kemudian berkaitan dengan tadi apa yang dinyatakan oleh teori adaptasi maupun teori investasi modal manusia. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa perubahan di dalam ekspektasi kesejahteraan migran itu memang kemudian bisa dijelaskan dengan pendekatan investasi modal manusia. Nah, ini hanya sekedar untuk menjelaskan kembali ya bahwa tadi kegiatan migrasi itu memang kemudian mampu meningkatkan tingkat harapan kesejahteraan para migran seperti apa yang dinyatakan oleh teori adaptasi. Nah, kemudian juga bahwa perubahan tingkat harapan kesejahteraan migran tadi itu berhubungan positif dengan tingkat kebahagiaan si migran. Jadi seperti apa yang dinyatakan oleh teori ekspektasi imbal balik investasi modal manusia. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kemudian kita bisa melihat penelitian-penelitian terdahulu. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di forum Kedapi berikutnya.